Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, hanya sesaat, dan segala yang kita miliki, segala kemegahan kehidupan dunia, segala perhiasan dunia yang kita miliki, satu saat nanti akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bawa. Yang menemani kita hanyalah amal ibadah kita, hanyalah amal kebajikan kita. Maka sangatlah tidak pantas jika hal-hal seperti itu kita jadikan sebagai orientasi atau tujuan utama kita dalam hidup ini. Apalagi mohon maaf kalau sampai tahap kita mencintainya atau sangat mencintainya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah cinta dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, cinta dunia ini merupakan satu hal yang tidak baik, atau bisa kita istilahkan sebagai penyakit yang akan merusak jiwa kita. Karena dengan cinta dunia ini maka akan muncul hal-hal negatif lainnya yang tidak baik, akan menyebabkan kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyebabkan kita lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena yang namanya cinta, sebagaimana kita mencintai seseorang, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Kita akan berupaya untuk selalu mengejarnya. Demikian pula dengan cinta dunia, saudara-saudara sekalian. Bila seseorang sudah terjangkiti penyakit cinta dunia ini, maka dia akan berupaya untuk mengejarnya, untuk mendapatkannya. Bahkan sebagian orang sampai tahap tidak mempedulikan lagi apakah cara yang digunakannya itu cara yang halal atau tidak, apakah cara untuk mendapatkannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Yang terpenting adalah bagaimana dia mendapatkannya. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa memiliki harta yang banyak. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Yang terpenting baginya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan kebanggaan, kehormatan, kemuliaan di mata manusia, dihormati oleh orang. Tidak peduli apakah hal seperti itu bertentangan dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Misalkan ketika seseorang sangat terobsesi, sangat cinta dunia, berupa kekayaan, maka dia akan mengejar bagaimana dia bisa menjadi orang yang kaya, walaupun dengan cara-cara yang tidak baik, tidak halal, dengan menipu orang, dengan korupsi, dengan judi. Lakukan judi, perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara-cara yang lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saudara-saudara sekalian, ketika seseorang ingin mendapatkan jabatan dan dia sangat terobsesi, sangat cinta pada jabatan tersebut, maka dia tidak peduli lagi apakah cara untuk mendapatkannya itu dibenarkan ataukah tidak. Yang penting adalah bagaimana dia bisa mendapatkan semua itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan cinta dunia. Dan ini merupakan satu hal yang akan merusak
diri kita, saudara-saudara sekalian. Ketika itu sudah masuk dalam jiwa kita, maka dia akan merusak diri kita secara keseluruhan, akan menimbulkan hal-hal negatif lainnya, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Takasur memberikan celaan terhadap orang-orang yang terobsesi untuk memperbanyak harta, untuk memperbanyak anak. Di mana kedua hal ini, saudara-saudara sekalian, pada zaman jahiliyah merupakan dua hal yang menjadi kebanggaan mereka. Ketika seseorang banyak hartanya, banyak anaknya, maka mereka dianggap mulia. Sebaliknya, ketika hartanya sedikit, keturunannya tidak banyak, maka dianggap sebagai orang yang tidak mulia, bahkan dianggap sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terputus dari rahmat Tuhan mereka. Nah, Allah memberikan celaan ini dalam surat At-Takasur, dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takasur. Alha dari kata lahun yang artinya telah membuat lalai. Telah membuat lalai kalian. Apa? At-takasur. Takasur dari asal kata kasur yaksur yang artinya banyak. Ketika menjadi lafaz takasur artinya saling berlomba-lomba untuk memperbanyak. At-takasur ay at-tabahi bikasratil amwal wal aulad. Jadi saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Karena ini yang merupakan kebanggaan bagi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Dan ini juga berarti hal-hal lainnya, memperbanyak hal-hal lainnya, berlomba-lomba untuk mengejar jabatan misalkan, berlomba-lomba untuk mengejarkan kemewahan dunia lainnya. Hatta zutumul maqabir, sehingga kalian sampai ke dalam kuburan, sehingga kalian masuk ke dalam kuburan. Ay hatta mitum wa dufintum fiha, maksudnya sampai kalian mati, kemudian kalian dikuburkan di dalamnya. Nah, ini kebiasaan siapapun saudara-saudara sekalian yang sudah terjangkiti penyakit cinta duniawi, maka dia akan melakukan hal seperti itu, akan mengejar, akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia meninggal dunia, sampai malaikat maut menjemputnya. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, ini bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka, bahwa perbuatan mereka itu tidak benar, tidak seperti itu. Sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui dampaknya, kalian akan mengetahui akibatnya dari perbuatan kalian. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, sungguh kalian akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, law ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kalian mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Hal seperti itu akan mengakibatkan akibat yang buruk di akhirat nanti. Niscaya kalian tidak akan melakukannya. La tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim, yang akan menjadi balasan bagi orang-orang seperti orang-orang yang terobsesi terhadap kehidupan dunia, kemegahan kehidupan dunia, kemudian berusaha untuk mengejarnya dan melalaikan
tugas utamanya sebagai hamba yang harus mengabdikan, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Sungguh kalian benar-benar akan melihatnya nanti. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian di dunia. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat kedua tadi, hatta zurtum, Allah menggunakan redaksi zurtum, ay ziarah. Ziarah yazur, ziarah yang artinya mengunjungi, yang artinya berziarah, yang artinya singgah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika seseorang meninggal dunia, kemudian masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, itu pun hanya sementara, hanya persinggahan. Kenapa? Karena satu saat nanti, ketika saatnya tiba, dia akan dibangkitkan untuk dihitung semua amal perbuatannya, yang baik ataupun buruk, dan semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya nanti setiap orang akan memasuki terminal terakhir, tempat terakhir, apakah surga ataukah neraka. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.